Jangan melawan. Jika melawan, akan kami terima. Saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Drifting ini sudah berjalan 40 tahunan, sudah lama. Tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain. Kalau di stop, rela di stop. Tapi carilah saya ya pekerjaan atau pabrik sabun kayak dibuat. Kita kerja. Jadi kalau nggak ada ini apa? Jual beli pakaian bekas impor menjadi bisnis yang dicari sekaligus dibenci. Dicari-cari oleh masyarakat yang menginginkannya, namun dibenci oleh pemerintah. Sekalipun sudah sejak lama dilarang, perdagangan pakaian bekas impor praktiknya menjamur dan kasat mata di mana-mana. Bukan rahasia lagi, perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia laris manis, selalu diserbu pembeli. Peminatnya tak pandang usia dan golongan, mulai remaja hingga dewasa. Sejalan dengan perkembangan zaman, berburu pakaian bekas impor menjadi sebuah gaya hidup, hingga akhirnya melahirkan sebuah istilah yang kini dikenal luas, yaitu thrifting, yang berarti hemat atau penghematan. Perdagangan pakaian bekas impor sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Meski sudah dilarang sejak tahun 2015, namun praktiknya masih ada hingga sekarang. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Begitu genderang perang ditabuh pada Maret tahun 2023 ini, daerah-daerah pun serempak menggelar operasi penertiban. Gudang-gudang pakaian bekas impor digeledah dan barang-barangnya disita. Sebagai wujud keseriusan pemerintah, kurang dari 2 pekan berikutnya, Ditjen Bea Cukai dan Bareskrim Polri memusnahkan tidak kurang dari 7.000 bal pakaian bekas impor dari hasil sitaan. Barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya Permendak. Secara umum, penyelundupan, ya, ilegal. Ya, jadi yang diberantas ini hulunya. Menurut peraturan dan perundang-undangan, termasuk mestinya yang pakai juga. Tetapi, ya, kita utamakan yang depannya ini, yang hulu. Yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Gitu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, hasil selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Perputaran bisnis pakaian bekas impor memang cukup menggiurkan. Hingga akhir Maret lalu, pemerintah telah memusnahkan sebanyak 14.934 bal dengan total nilai mencapai 118 miliar rupiah. Di Jakarta, pasar pakaian bekas impor terbesar ada di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. 11-12, pedagang pun keberatan dengan operasi penertiban yang dilakukan menjelang Idul Fitri. Salah satu pedagang mengeluh omsetnya turun hingga 50%. Dengan adanya pemusnahan jelas drop semuanya. Satu ya, omset itu turun drastis sampai 50%-an lebih mungkin. Kedua, dengan ekspos yang besar-besaran dan viral itu di TV dan sebagainya, itu berpengaruh kepada pengunjung. Sabtu Minggu biasanya itu hari pedagang, itu anjlok. Nah yang saya bingungkan, saya sebagai pelaku usaha, yang saya bingungkan, kenapa harus bulan Ramadan gitu loh? Kenapa harus bulan Ramadan gitu? Yang kedua, Anda juga bisa lihat, di sini kan thrifting ini sudah berjalan 40 tahunan, sudah lama. Kenapa langsung tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain? Pengelola Pasar Senen menyebut ada 807 kios pakaian bekas impor. Anak pinak keluarga pedagang tersebut sudah pasti
bakal terdampak larangannya. Semua yang berjual khusus di lantai 2 ini memang semua mereka pakaian impor. Jadi mereka mendapatkan pasokan barang itu dari kita nggak tahu ya. Tapi kalau informasi yang mereka berikan kepada kami adalah bahwa mereka beli putus gitu. Mereka beli ada pemasoknya, kemudian mereka beli. Jadi mereka tidak memahami dengan situasi bagaimana proses impornya gitu. Jadi yang mereka tahu adalah mereka berjualan, mereka berdagang untuk menghidupi keluarga mereka. Perdagangan pakaian bekas impor bukan baru 1-2 tahun ini saja bercokol di Indonesia, melainkan sudah berlangsung puluhan tahun. Benarkah godaan fulus jumbo di balik thrifting tak mampu membendung derasnya aliran pakaian bekas ke Indonesia?